Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di dalam bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Suatu kali waktu saya pulang, kami ada misa di rumah adik saya yang bungsu laki. Waktu kita memberkati rumah, dia membawa saya ke sebuah ruangan kecil di bagian atas. Ternyata itu adalah tempat untuk dia berdoa. Dan di situ saya lihat dia menempatkan sebuah buku brevir harian. Mungkin buku yang dia bawa ketika dia masuk jadi frater kan doa brevir. Saya sendiri merasa tertegun melihat hal itu. Dan saya rasa memang di setiap rumah kita harus punya tempat doa. Karena doa adalah kekuatan utama dalam hidup. Nah, beberapa minggu kemarin dia ikut testing P3K. Ternyata dia lulus dan dapat nomor urut yang ketiga. Saya rasa ini buah dari doa juga. Kita membangun rumah dan kita punya banyak aksesoris atau juga kemewahan-kemewahan dunia di dalam rumah. Tapi apakah kita menyisakan sedikit ruang untuk Tuhan? Hari ini Yesus berbicara tentang rumahku adalah rumah doa. Yang pasti Yesus tidak punya rumah di dunia ini. Dia sendiri pernah mengatakan bahwa anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Dan itulah kemudian kenapa ketika Yesus lahir, dia tidak lahir di rumah. Dia lahir di gua. Sampai dengan Yesus mati tidak ada cerita bahwa dia punya rumah. Dan dia mati di Golgota. Tapi ia punya rumah Bapa. Di mana rumah Bapa itu? Itulah bait Allah yang hari ini kita dengar dalam Injil. Dia sangat marah ketika orang-orang menyalahgunakan bait Allah. Apa yang Yesus lakukan dalam Injil hari ini adalah kelanjutan dari kisah yang telah kita dengar dalam bacaan Injil kemarin. Saya rasa Bernard mereka semalam sudah mendengar itu waktu kita memberkati rumahnya Bapak dan Mama Edo di sana dekat Biluk Poh. Ketika Yesus memandang kota Yerusalem, dia melihat ada sesuatu yang tidak beres. Dia menangis. Menangis karena mereka tidak pernah berpikir kalau hidup itu anugerah Tuhan. Yang penting hari ini saya dapat untung, saya kaya, sudah. Saya tidak perlu berpikir lagi tentang Tuhan. Apalagi ternyata yang membuat Yesus menangis itu karena mereka salah memanfaatkan bait Allah untuk bisnis. Mereka jadikan itu seperti pasar. Tadi waktu misa di rumah sakit, saya sedikit menyinggung tentang mengapa Yesus memilih untuk pergi ke Yerusalem dan masuk ke bait Allah setelah ia menangisi kota itu.
Sepintas saya tadi mengatakan untuk menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita melihat sesuatu yang memprihatinkan, menangis tidaklah cukup. Kita perlu masuk dalam sebuah persoalan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Saya rasa kita juga menemukan banyak hal yang memprihatinkan kita dalam hidup. Tapi juga rasa keprihatinan itu muncul kalau kita punya rasa memiliki, sense of belonging. Yesus prihatin dengan bait Allah yang salah digunakan karena ia punya rasa memiliki bait Allah. Makanya ketika dia menemukan bait Allah salah dimanfaatkan, dia marah. Dia cungkir balikan meja, burung-burung dilepas, dan dia bilang, kenapa kamu salah gunakan rumah Bapakku? Rumah Bapakku adalah rumah doa. Dalam hidup kita punya banyak keprihatinan dengan situasi dan kondisi di sekitar kita. Tapi apakah kita berani untuk masuk dalam persoalan yang memprihatinkan itu? Mungkin ada tetangga yang memprihatinkan, tapi beranikah kita untuk pergi bersama-sama berjuang untuk mengeluarkan dia dari persoalan? Saya teringat dengan sebuah status dari teman Romo di FB yang menulis bahwa hidup menjadi komentator dan penonton jauh lebih mudah daripada pemain. Dan memang faktanya begitu. Pemain itu susah sekali mereka bagaimana berusaha supaya bermain baik di lapangan. Yang pasti mereka sangat berkorban. Tapi penonton pasti tidak berpikir sampai ke sana. Bahkan orang sekelas Messi dan Ronaldo pun dikomentarin dan disalahkan. Kok mainnya cuma segitu? Nah, dalam hidup juga banyak kita yang hanya hebat jadi komentator tapi tidak pernah masuk di dalam sebuah perjuangan. Dalam hidup menggereja banyak sekali komentator yang berbicara begini dan begitu, harusnya begini dan harusnya begitu, tapi datang nggak ke dalam gereja? Datang nggak ke gereja? Kalau kita prihatin dan peduli dengan gereja, mestinya kita datang, masuk di dalam rumah Tuhan ini. Apa yang kita prihatinkan? Tidak bisa kita prihatin dengan gereja, tapi kita hanya jadi penonton dan komentator. Mungkin dalam bahasa orang-orang elit itu namanya pengecut. Kalau betul kita mencintai rumah Tuhan, mari datang. Lihat apa yang terjadi di sini. Kalau ada yang tidak beres, mari kita bereskan. Itu jauh lebih hebat. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Ketika ia melihat rumah Tuhan tidak beres, diperlakukan orang, ia datang. Dan ia berani berbicara, sebagai konsekuensi ia dibenci. Dibenci oleh orang-orang yang salah memanfaatkan bait Allah. Kan dalam Injil kita mendengar bagaimana orang-orang itu benci dengan Yesus dan mereka berusaha membinasakan dia, tapi tidak bisa. Karena Yesus melakukan sesuatu yang benar, yaitu membersihkan bait Allah sebagai rumah doa. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin dalam tingkat yang paling praktis, kita semua diberi kepercayaan untuk berbakti di gereja sebelum hari Minggu melalui lingkungan. Kalau kita betul prihatin dengan gereja, mari datang untuk bakti. Jangan hanya jadi penonton, apalagi jadi komentator. Buktikan kepedulian kita. Dan kalau kita betul mau memanfaatkan gereja ini sebagai rumah doa, mari kita datang untuk berdoa. Jangan datang untuk jadi pengamat, atau jangan datang untuk menjadi penilai. Menilai apa yang orang lakukan di gereja. Khotbah Romo lah, kornya lah, lektornya lah. Tidak untuk itu kita ke gereja. Ini rumah doa. Mungkin di rumah kita tidak punya tempat doa, tapi ketika kita di gereja, kita sedang masuk rumah doa. Dan memang Bapak Ibu, kondisi di rumah sangat tidak memungkinkan untuk kita berdoa dengan baik. Maka manfaatkan kesempatan ke gereja untuk berdoa dengan baik. Apalagi di gereja ada tabernakel. Bukti konkret dari kehadiran Tuhan yang selalu siap mendengarkan kita. Kita mungkin umat yang ada di kota yang antara kota tidak jelas, kampung tidak jelas. Kita tidak pernah mengerti artinya datang berdoa pribadi di gereja. Coba pergi ke kota besar,
yang lebih besar, yang persoalan dan pergolakan hidupnya sangat tinggi. Orang cari keheningan, orang cari ketenangan, dan gereja adalah tempat orang mencari ketenangan. Bisa Anda pergi ke kota-kota, di sana pasti selalu ada ruang adorasi untuk orang hening, untuk orang berdoa. Pernah ada yang menawarkan kepada saya, Romo, bisa buat ruang adorasi di negara. Saya langsung bilang, kami punya umat yang tidak punya selera berdoa. Kita datang misa hari Minggu saja hiruk pikuk ribut minta ampun. Apalagi kalau kita bangun ruang doa, siapa yang mau datang berdoa? Tidak mungkin Bernard mereka terus yang datang. Karena kalau kita sudah buat ruang doa, taruh tabernakel, hosti di situ, maka 1 kali 24 jam kita harus jaga. Tapi siapa yang punya selera berdoa? Datang misa harian saja hitung-hitung, untung-untung. Kalau lagi mood, kalau lagi tidak sibuk. Kalau sudah sibuk, tidak datang lagi. Mungkin kita ingat beberapa hari lalu ketika saya bilang, rahmat itu akan diberikan ketika kita berkorban. Artinya, sesibuk apapun kita, semepet apapun waktu, jangan lupa sisihkan waktu untuk bertemu Tuhan dalam misa dan doa. Tapi seringkali kita tunggu waktu sisa, tidak ada pengorbanan Bapak Ibu. Ketika kita memakai waktu sisa atau waktu luang untuk ke gereja, itu bukanlah sebuah pengorbanan. Itu hanya iseng-iseng karena ada waktu. Masalahnya, Tuhan tidak pernah berhitung untuk menganugerahkan waktu kepada kita. Tapi kita selalu memperhitungkan waktu untuk datang kepada Tuhan. Tuhan beri kita waktu 1 kali 24 jam, tidak dipotong 1 jam pun. Tapi kita ngeri sekali menghitung waktu di hadapan Tuhan. Kalau sudah datang misa 1 kali 1 minggu cukup. Kalau sudah pernah datang cukup. Kalau sudah pernah ikut bakti cukup. Apakah Tuhan cukup memberikan kita rahmat? Jadi ketika Yesus menangisi Yerusalem, sebenarnya Yesus sedang menangisi kita. Kita yang salah memanfaatkan gereja. Kita yang tidak menggunakan gereja sebagai tempat doa. Maka dalam misa tadi malam saya bilang, kita perlu bertanya, apakah Yesus juga menangisi saya, menangisi paroki saya, menangisi gereja saya? Jangan berpikir tentang tangisan Yesus untuk Yerusalem, itu sudah terjadi 2000-an tahun yang lalu. Tapi jangan lupa, Tuhan sering menangisi kita yang minta banyak rahmat tapi tidak mau berkorban. Hari ini kita merayakan beberapa orang martir dari Vietnam, Santo Andreas dan kawan-kawan. Dia adalah seorang katekis yang kemudian menjadi seorang imam. Dengan beberapa uskup dan imam dan kaum awam, mereka dibunuh demi mempertahankan iman akan Kristus. Itu yang mendatangkan rahmat, pengorbanan. Kita tidak akan pernah mendapatkan banyak rahmat kalau kita tidak berkorban untuk Tuhan dan sesama. Tadi saya lihat story salah satu umat di negara. Dia menyampaikan sebuah info tentang besok mereka akan melakukan sebuah seminar atau apa begitu di rumah sakit. Orang Katolik kita yang jadi hostnya. Saya bilang, mantap, lanjutkan. Teruslah banyak berbuat baik untuk orang tanpa banyak berhitung. Jangan terlalu berhitung dengan perbuatan baik, karena Tuhan tidak pernah menutup mata untuk memperhitungkan semua perbuatan baik kita. Lakukan saja, jangan peduli dengan apa kata orang. Nah, yang saya ingin katakan, kita berkorban untuk Tuhan dan orang, itu bukan tidak punya rahmat, selalu punya rahmat. Dulu saya iseng-iseng mengatakan kepada Adi, ketika Tuhan sudah melihat Adi berkorban untuk mensukseskan hari raya, Tuhan menganugerahi sebuah hal yang tidak pernah Adi dan istri bayangkan sebelumnya, yaitu anak bungsu yang divonis harus dioperasi. Entah bagaimana saja Tuhan bekerja lewat dokter yang lain, lalu membatalkan bahwa anak ini tidak perlu dioperasi. Kan itu sebuah cara Tuhan menjawabi setiap loyalitas kita. Bapak Ibu, jangan pernah berhitung dengan Tuhan, jangan pernah berhitung dengan gereja, karena Tuhan tidak pernah berhenti mengalirkan rahmat untuk kita. Mari ke gereja, manfaatkan ruang ini untuk berdoa. Kita tidak punya banyak waktu dan ruang di rumah untuk berdoa. Maka ketika kita ke gereja, mari kita gunakan rumah Tuhan ini sebagai rumah doa.
ketika kita memakai rumah Tuhan sebagai rumah doa, Yesus tidak menangis melihat kita, tapi Yesus akan selalu tersenyum, memandang dan melihat kita. Semoga Tuhan memberkati.